kan dalam kehidupan kita sering menjumpai yaitu proses pemutihan gula tebu. Pemutihan gula tebu itu dapat dilakukan oleh adsorben karbon aktif loh. Nah, ketika air gula yang diperas dari tebu lalu ditambahkan dengan karbon aktif, maka warnanya itu jadi coklat. Dan pengotornya yang berupa partikel koloid akan diadsorb oleh karbon aktif sehingga pengotornya itu akan mengendap dan air gula akan menjadi jernih. Pada pemutihan gula ini, karbon aktif yang digunakan adalah arang yang berperan sebagai adsorben, sedangkan adsorbatnya itu adalah gula tebu. Pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih perbedaan antara adsorben dan adsorbat? Ya, adsorben itu adalah zat penyerap, sedangkan adsorbat itu adalah zat yang diserap. Nah, jadi keduanya itu adalah komponen penyusun pada proses adsorpsi. Terus, kalau adsorben dan adsorbat itu adalah komponen penyusun pada adsorpsi, jadi adsorpsi itu apa? Adsorpsi adalah penyerapan pada partikel atau ion atau senyawa lain pada permukaan koloid, sehingga partikel koloid itu akan bermuatan. Proses adsorpsi dapat terjadi karena adanya gaya tarik atom atau molekul pada permukaan padatan yang tidak seimbang. Adanya gaya ini, padatan itu cenderung menarik molekul-molekul yang bersentuhan dengan permukaan padatan, baik dari fase gas maupun fase larutan ke dalam permukaannya. Gimana cara membuktikannya? Yuk, pada hari ini kita akan melakukan praktikum adsorpsi dari bahan alam. Tujuannya ada dua loh. Yang pertama yaitu mengetahui proses terjadinya adsorpsi penyerapan warna pada serat kapas. Yang kedua yaitu mengetahui adsorben dan adsorbat pada pewarnaan serat kapas. Alat yang diperlukan, yang pertama ada cobek, yang kedua ada wadah, yang ketiga ada gunting, yang keempat ada saringan, dan yang terakhir ada sendok. Untuk bahannya, yang pertama ada daun pandan, yang kedua ada air, dan yang terakhir ada serat kapas. Langkah yang pertama, daun pandan diambil kemudian dipotong. Langkah yang kedua, ambil air sedikit dan dituangkan. Kemudian kita haluskan daun pandan yang telah diberi air. Langkah yang ketiga, kemudian daun pandan disaring dengan menambahkan setengah gelas air. Kemudian langkah yang keempat, kita masukkan kapas ke dalam ekstrak daun pandan dan amati proses yang terjadi. Pada proses penyerapan warna yang terjadi pada serat kapas, ini akan dengan cepat terjadi penyerapan karena berpusat pada permukaan serat atau antarfasa, di mana molekul dari suatu materi terkumpul pada bahan pengadsorpsi atau adsorben, sehingga zat warna akan terserap menempel pada bahan. Di sini yang berperan sebagai adsorbat adalah pewarna dari daun pandan yang diserap oleh serat kapas yang berperan sebagai adsorben, sehingga serat kapas akan berubah warna. Gimana sobat? Kimia keren kan? Nah, yuk ikutin terus terkait praktikum-praktikum kimia yang lainnya. Sampai jumpa!